Pintu teater Hagia Adza Prabudia telah dibuka. Tapi sebelum Anda menyaksikan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan nyalakan notifikasinya. Semoga kalian mendapatkan berkah yang berlimpah dan mendukung channel ini untuk semangat membuat video. Terima kasih, selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Hagia Adza Prabudia, mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak, jurusan Administrasi Bisnis, program studi D4 Administrasi Negara. Video ini merupakan tugas mata kuliah pajak dan retribusi dengan dosen pengampu yang saya hormati Bapak Firdaus SIP MSos. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai pajak dan retribusi daerah. Sebagai warga negara yang baik, tentu kita semua harus wajib pajak. Namun, selain pajak, ada juga biaya retribusi yang kita perlu tanggung saat menggunakan fasilitas pemerintah ataupun layanan lainnya. Sayangnya, masih banyak yang belum memahami pengertian retribusi serta pajak. Padahal, pajak dan retribusi adalah dua hal yang berbeda. Yuk kenali lebih lanjut perbedaan pajak dan retribusi serta pemahamannya. Tonton terus video ini karena kita akan mempelajari tentang definisi pajak dan retribusi daerah serta contohnya, fungsi dan syarat pajak, serta jenis-jenis tarif pajak di Indonesia. Apa itu pajak dan retribusi? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian ini berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Sedangkan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pengertian ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Perbedaan pajak dan retribusi terbagi atas dasar hukum, balas jasa, objek, sifat, lembaga pemungut, dan tujuan. 1. Dasar hukum. Dasar hukum pajak berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23A. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Dasar hukum retribusi diatur berdasarkan peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau peraturan daerah terkait. 2. Balas jasa. Balas jasa pajak karena merupakan sarana pemerataan pendapatan warga negara, pembayar pajak belum tentu bisa menerima manfaat langsung dari pajak yang dibayarkan. Hasil pemungutan pajak biasanya akan dialokasikan untuk fasilitas atau sarana dan prasarana masyarakat yang lebih luas seperti perbaikan jalan, beasiswa pendidikan, subsidi, dan sebagainya. Balas jasa retribusi. Balas jasa kepada wajib retribusi harus dapat dirasakan langsung. Contohnya retribusi kebersihan, seperti sampah. Manfaatnya dapat dirasakan langsung dengan diangkutnya sampah pembayar retribusi oleh petugas kebersihan. 3. Objek. Objek pajak bersifat umum seperti pajak penghasilan, pajak barang mewah, hingga pajak kendaraan bermotor. Objek retribusi ditujukan untuk masyarakat atau badan yang menggunakan atau mendapatkan jasa atau izin dari pemerintah. 4. Sifat. Sifat pajak bersifat wajib sehingga akan ada sanksi bagi pelanggar. Sifat retribusi dapat dipaksakan dengan sifat yang ekonomis kepada orang atau badan yang menggunakan atau mendapatkan jasa atau izin dari pemerintah. 5. Lembaga pemungut. Lembaga pemungut pajak negara yang pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Pajak dan pajak daerah yang pemungutannya dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang ditunjuk seperti Badan Pendapatan Daerah atau Dinas Pelayanan Pajak. Sedangkan lembaga pemungut retribusi dipungut oleh pemerintah daerah. 6. Tujuan. Tujuan pajak meningkatkan perekonomian negara dan mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh. Tujuan retribusi memberikan jasa atau izin kepada masyarakat agar dapat melaksanakan kegiatan mereka serta mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Kemudian ada fungsi dan syarat pajak. Yang pertama, kita akan membahas fungsi pajak. Pajak memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan bernegara.
khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain: 1. Fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Yang kedua, fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain: pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor barang, pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Yang ketiga, fungsi pemerataan atau pajak distribusi. Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, fungsi stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian seperti untuk mengatasi inflasi. Pemerintah menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tarif pajak. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya, tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada berbagai jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak pun memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Dasar pengenaan pajak merupakan nilai dalam bentuk uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang. Secara struktural, tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis, antara lain: 1. Tarif progresif, 2. Tarif degresif, 3. Tarif proporsional, dan 4. Tarif tetap atau regresif. Yang pertama, tarif progresif. Tarif pajak progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia itu sendiri, tarif pajak progresif ini ditetapkan untuk pajak penghasilan atau PPH, wajib pajak orang pribadi seperti lapisan penghasilan kena pajak atau PKP sampai 50 juta, tarif pajaknya 5%. Lapisan PKP lebih dari 50 sampai 250 juta, tarif pajaknya 15%. Lapisan PKP lebih dari 250 sampai 500 juta, tarif pajaknya 25%. Lapisan PKP di atas 500 juta, tarif pajaknya 30%. Yang kedua, tarif degresif. Tarif degresif ini kebalikan dari tarif progresif. Artinya, tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang persentasinya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi. Atau, persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Jadi, jika persentasenya semakin kecil, jumlah pajak terutang tidak ikut mengecil, melainkan bisa jadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Yang ketiga, tarif proporsional. Tarif proporsional merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapapun jumlah objek pajak persentasenya akan tetap. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai 10% dan PBB 0,5% dari berapapun objek pajaknya. Yang keempat, tarif tetap atau regresif. Tarif tetap atau tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Tarif tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu tetap sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan, seperti bea materai dengan nilai atau nominal sebesar Rp3.000 dan Rp6.000. Contoh pajak dan retribusi. Contoh pajak terbagi dua, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Contoh dari pajak pusat adalah sebagai berikut: pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN,
pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, pajak bumi dan bangunan atau PBB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan bea materai. Sedangkan untuk pajak daerah adalah sebagai berikut: pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan dan tontonan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Contoh retribusi daerah. Retribusi daerah terbagi 3, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Contoh retribusi jasa umum sebagai berikut: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak, kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus, retribusi pengelolaan limbah cair, retribusi pelayanan tera atau tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Contoh retribusi jasa usaha sebagai berikut: retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan atau persanggrahan atau villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah. Contoh retribusi perizinan tertentu sebagai berikut: retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan. Contoh kasus pajak daerah. Kita ambil contoh dari pajak hiburan. Lapangan futsal. Permainan atau pertandingan futsal akan menjadi objek pajak hiburan apabila dalam turnamen atau pertandingan tersebut memungut bayaran bagi para penonton. Hal ini disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dasar pengenaan pajaknya karena jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk pembayaran dalam bentuk lain, misalnya produk yang dipersyaratkan sebagai tanda masuk bagi penonton. Tarif yang dikenakan paling tinggi sebesar 35%. Contoh kasus retribusi daerah. Kita ambil contoh dari retribusi jasa usaha, yaitu papan reklame, misal Megatron, yang disediakan oleh Pemda disewakan kepada swasta. Hal ini termasuk objek retribusi pemakaian kekayaan daerah atas persewaan papan reklame dan dikenakan pajak reklame atas penayangan reklame. Berdasarkan objek retribusi, aset daerah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemda seyogyanya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan Pemda. Dalam hal aset tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, maka dapat disewakan kepada pihak ketiga atau masyarakat. Aset daerah yang disewakan kepada pihak ketiga atau masyarakat berupa jenis-jenis aset yang belum disediakan secara memadai oleh sektor swasta agar tidak mengganggu daya saing usaha. Tidak termasuk objek retribusi pemakaian kekayaan daerah apabila a. Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain pemancangan tiang listrik atau telepon, atau penanaman atau pembentangan kabel listrik atau telepon di tepi jalan umum. B. Jalan atau trotoar atau jembatan dan aset lainnya yang merupakan fasilitas umum. Tarif retribusi. Struktur dan besaran tarif berdasarkan jenis kekayaan daerah. Hal ini disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya agar kita lebih paham mengenai pajak dan retribusi lebih jauh. Ayo kita membayar pajak untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Terima kasih.